warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Waduh, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Hampir 1 bulan kita sekarang baru muncul lagi. Dan langsung kita mau ngelembang aja ke tempat yang sebetulnya tidak terlalu asing di warga Bandung, tapi ini merupakan salah satu destinasi favoritnya wisatawan luar Bandung. Di mana kali ya? Tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jadi di video kali ini kita mau ajak teman-teman buat berkelana ke salah satu tempat yang ada di Lembang. Dan tempat ini udah terkenal banget dari dulu sampai sekarang masih happening gitu ya. Karena dia memiliki ciri khas yaitu pasar terapung. Dan kita bisa belanja di sana, jajan-jajan dengan menggunakan uang koin yang kita bisa tukerin dari uang cash menjadi koin. Nah, kita lagi menuju ke Floating Market Lembang. Buat akses jalannya, kita bisa menggunakan map seperti biasa dan itu udah akurat. Jadi nggak perlu khawatir nyasar, apalagi tempatnya udah happening dan cukup dikenal ya. Nah, kita sekarang visit di weekday, di hari-hari biasa sepulang sekolah Kiana, kita langsung lanjut ke tempat ini dengan lalu lintas yang ternyata cukup lengang dan juga cuaca, waduh, agak deg-degan ya. Karena ngelihat dari tadi awannya cukup banyak, berawan tapi mudah-mudahan nggak hujan ya. Dan sekarang kita udah sampai di bagian depan Floating Market. Nah, sebetulnya kita bisa lewat jalan ke sebelah kiri nih yang ada mobil travel lewat. Kita bisa lewat kiri itu, tapi karena nggak tahu kenapa kita nggak baca tuh plang yang kecil, jadi kita lurus aja masuk lewat belakang ternyata ya. Tapi tenang aja, ini bisa kok. Jadi gerbangnya itu kayaknya antisipasi buat high season atau mungkin apa ya, libur-libur panjang lah. Jadi ya udah kita lewat sini dan harga tiket ternyata di sini terpampang juga yaitu 40.000 per orang. Yang floating, satu tiket masuk satu orang 40.000. Ada juga paket floating plus flota mini, satu orang 60.000. Oh, yang mana tiketnya? Nah, ini dia gate pertama yang kita jumpai. Di sini kita bisa melakukan pembelian tiket masuk, tinggal kita pilih aja mau 40.000 atau tiket bundling. Kalau tiket bundling sih aku pikir itu lebih hemat ya. Kayak kita sekarang kita lebih milih buat beli tiket bundling yang sambil ke Kota Mini. Sementara ayah pakai tiket biasa yang 40.000. Buat pembayarannya di sini kita bisa melakukan pembayaran cash maupun cashless. Sekarang kita mau parkir dulu. Wah, kelihatan cukup kosong ya. Nggak kosong juga sih. Ada banyak pengunjung juga di depan sana. Karena ini weekday juga dan udah siang menuju sore, jadi nggak terlalu penuh. Pantesan ada 6 orang di sini. 7. Hai. Halo. Kita sekarang udah ada di Floating Market Lembang. Seru banget ya. Iya, ini dia tiketnya. Aku belum pakai sih, tapi tadi kita pesennya yang apa ya? Bundling sama Kota Mini. Kita masuk dulu yuk. Tanyain dulu, langsung masuk. Oh iya, dicek dulu sini. Kita cetak tiket dulu di sini. Nah, di sini kita mau cetak tiket masuk dulu karena akses masuknya tuh pakai barcode. Nah, jadi si tiket yang tadi dari depan ditukerin lagi di sini, dicetak lagi di sini. Satu orangnya dapat 1 tiket dan tiket itu bisa ditukar pakai minuman nanti di dalam. Tiketnya harus di-scan. Tap. Yuk. Bisa. Ayo. Oh, baru pertama masuk udah disambut sama Kota Mini. Gimana? Kita mau Kota Mini dulu atau ke Floating Market? Itu ada kolam renangnya. Coba kita lihat dulu yuk. Kayaknya ini lebih menarik. Wah, kalau berenang beda lagi tiketnya. Hati-hati ya. Jadi di Floating Market ini ternyata selain tempat wisata dan rekreasi buat keluarga, ada kolam renang juga. Bagus juga ya. Si view-nya menghadap ke Kota Lembang dan di sini ada apa namanya ini ya?
Ada kanopinya, jadi nggak akan terlalu panas. Kalaupun mau hujan-hujanan juga mau bisa berteduh. Terus ini ada apa namanya? Kursi-kursi buat nunggu, buat sambil makan. Di sebelah sana ada buat sambil santai-santai. Itu lebih lucu, lihat deh. Kayak sarang burung gitu. Ternyata di sini ada hijab swimming pool. Masya Allah, jarang-jarang banget kan tempat wisata ada hijab swimming pool. Jadi kita nggak usah takut aurat kita kelihatan. Cuman nggak tahu nih ini harganya berapa. Nanti kita cekin dan kita cantumin di bawah ya. Sekarang kita mau masuk dulu ke floating market. Come on. Wah, Kian, bagus Kian. Ya. Lihat deh, ini ada hamparan bunga yang kayak di Belanda. Waduh, bagus banget Kian, Mak. Nah, ini dia penampakan dari pintu belakang. Jadi karena kita tadinya salah masuk, gak lewat depan yang bagian ramainya, inilah penampakan kalau kita lewat sini. Langsung dihamparkan oleh banyaknya pepohonan, bunga-bunga yang cantik-cantik. Masya Allah. Ya, aku sih bukan lebay gimana, tapi emang pas kesana tuh emang sebagus itu. Jadi ada denahnya juga, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dia denahnya. Jadi kalau kalian mau langsung ke bagian intinya, lebih baik kalian ke bagian ambil jalan yang di front office-nya gitu. Kalau kita beda dari yang lain. Itunya banyak merpatinya. Kita bisa foto bareng sama hewan yang ada di sini. Wow. Aku mah takut dipatok. Sekarang kita mau ke bagian intinya, floating market. Duh, gak tahu nih kedengaran apa enggak. Ada air di pinggir kita dan di sebelah sini adalah bagian unggas. Lihat nak, sini. Ini namanya ayam kate. Kamu tahu nggak? Ini ayam kate itu kecil-kecil, pendek-pendek. Beda sama ayam itu gede-gede itu. Iya gak? Iya. Banyak. Sekarang kita lagi lihat angsa. Dari ayam ada angsa. Tahu nggak? Di bahasa Sunda, angsa ini disebutnya soang. Hati-hati ya. Teman-teman pernah nggak dikejar dia nih sampai dipatok-patok gitu? Kalau aku pernah. Wih, dia berenang tuh. Wih. Mama ada tangan. Iya, mau ngasih tahu, lihat nih, ada tangannya yang bikin kaget banget lah beneran. Waduh, unik-unik tapi bikin kaget juga. Lagi tebak-tebakan yuk. Kalau kata aku ini kayak lagi main panjat pinang. Panjat pinang. Dada jauh ya. Itu keretanya. Nah, ini dia senternya dari floating market. Berhubung kita tadi masuknya dari pintu samping, jadi kok
agak-agak beda karena ternyata pintu depannya ada di sebelah sini. Ini sentralnya. Barusan udah ada kereta api, ada juga wahana-wahana perahu. Lihat ya. Nah kan, kayaknya udah pengen naik kereta. Sekarang kita beli dulu. Tiketnya ada di sebelah sini. Sini. Ya, jadi sebelum kita naik kereta api, di sini tiketnya terpisah lagi. Seperti biasa, satu orangnya Rp35.000 dikali 2 jadi Rp70.000. Dan ternyata satu tiket ini hanya berlaku satu lap. Jadi dari sini sampai ke ke Pasar Apung. Kalau mau balik lagi bisa, tapi harus beli tiket lagi Rp15.000. Kita udah dapet tiketnya. Sekarang mau ke stasiun. Aduh, yuk kita naik kereta. Kereta. Kak, mau naik kereta berdua aja. Ya. Di sini nunggunya ya? Boleh, mau di sini, mau di dalam juga kok. Ah, iya, oke. Wih. Yuk kita tunggu sini yuk. Yeay, kita sekarang naik kereta apinya. Pegangan. Wow. Wih, wih. Seneng banget ya ngeliat dia ketawa, lihat kanan kiri. Berasa kayak dia tuh memang menikmati perjalanan kereta mini ini. Nah, tahu gak sih, luas kawasan floating market Lembang ini mencapai sekitar kurang lebih 7 hektar atau setara dengan kurang lebih 10 lapangan sepak bola. Wah, luas banget ya. Pantas saja isinya bukan cuma pasar terapung, tapi juga taman, wahana kayak sekarang nih yang kita lagi coba. Ini adalah wahana terbaru dari Floating Market Lembang. Sampai spot fotonya pun beragam di sini. Kelihatan banget ya. Bunganya cantik-cantik, spotnya bersih-bersih. Duh, pokoknya mantap. Nah, yang paling menarik lagi, ternyata nih danau yang jadi ikon di sini bukan sepenuhnya buatan. Awalnya tuh karena ini adalah area dari danau alami kecil yang waktu itu dikenal sebagai Situ Umar. Tapi koreksi ya teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salahnya. Ya menurut sumber yang aku baca, ini adalah Situ Umar. Tapi ya seiring waktu, danau ini ditata dan dikembangkan ulang supaya lebih nyaman dan aman buat wisata. Jadi sekarang danau di Floating Market ini bisa dibilang perpaduan antara alami dan sentuhan manusia. Makanya tampilannya kan jadi rapi, oke. Waduh, pokoknya cantik banget. Yang paling aku suka di sini tanamannya, bunga-bunganya cantik banget. Nih, senyum dong. Wah, kita mau masuk terowongan, Kian. Ternyata bukan. Wah, ini padi-padi zaman dulu. Masya Allah, nostalgia ya. Nah, ini ada gazebo gitu. Ada foto-fotonya dan ternyata sepertinya kita udah
Apakah udah nyampe? Oh, jangan dulu dong. Lagi enak banget suasananya. Wah, ini persawahan ceritanya. Nanti kita bakal explore setelah nyampe di stasiun pemberhentian. Wih, cakep ya? Ada ikannya. Seru, seru, seru. Wangi ya, bunganya wangi banget, cantik-cantik. Nih. Jadi buat teman-teman jangan pernah bosen menjaga kebersihan lingkungan, karena kalau kita menjaga alam, alam akan memberikan yang terbaik dan menjaga kita. Nih. Lampunya pakai cetok. Ya kan? Nih. Udah nyampe. Nyampe deh. Ini kita nyampe di apa namanya? Pasar Apung. Nih, ini dia Pasar Apung Floating Market yang terkenal itu. Jadi ini sebagai ikonnya floating market juga. Kalau memang di sini marketnya terapung. Kita bisa jajan-jajan, kalau nggak salah sih pakai koin. Kita bakal cobain nanti. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Coba naik itu. Seru ya? Seru banget dong. Itu. Nanti ya. Banyak wahananya di sini ya. Sampai bingung kita. Apa? Pokoknya kamu nak kasih. Air. Iya. Wow. 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 Nah, jadi buat 35.000 rutenya cukup panjang dan menyenangkan aja. Teman-teman pasti coba kalau kalian main ke floating market, kalian gak boleh skip si kereta danau ini. Nah, di sebelah sini ada VR. Wahana VR. Sini ada makanan, stand makanan Korea. Wow. Ini di sini ada VR lagi. Wah, apa nak? Iya. Oh iya, ini ada kereta perahu kayu. Ini banyak lagi tentunya. Waka 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 waka. Yes. Nih, ini seperti food courtnya gitu. Nanti kita kesini cobain. Wow, ini kayak di Kota Bandung ya. Ada monumen kereta apinya, lokomotifnya nih, keren. Hihihi. Pak. Nih, miniatur kereta api Indonesia. Wah, udah ada yang unik lagi nih. Ini lampunya kalau tadi dikasih cetok, sekarang sangkar ayam. Unik banget. Ih, tapi kok cantik ya? Di sisi kanan dan kiri dikasih ilalang. Wah, cakep. Teman-teman harus nyobain ke floating market. Pokoknya semuanya worth it. Apalagi kalau bawa bocil, ini cocok banget. Hihi, iya ilalangnya kata kita nih. Wah, ternyata ada kereta. Ini logonya loh. Satu lagi. Nih, lihat relnya. Oh, kita udah nyampe. Buka dulu nak ininya. Nih, ada sabuk. Jadi, gak usah takut. Ke kiri. Hati-hati. Enggak gitu. Nih, sekarang giliran aku. Waduh. Aku terakhir turun. Kita turun di sini.
Nana sih naik kereta. Kita turun di food courtnya langsung. Kalau balik lagi lewat kereta bisa, cuman bayar lagi 15.000. Sekarang kita mau lewat sini aja. Oke, nanti tunggu ya. Nih, ini pasar-pasarnya, tapi sebelumnya kita harus cari ayah dulu nih. Sebelum kita eksplor di pasar floating market ini, kita cari ayah dulu yuk. Di mana ayah? Soalnya kita pisah nih. Biar bisa jajan kan uangnya di ayah. Nih, ternyata ayah ada nih. Oh, lanjut lagi, udah ketemu ayah, lanjut dan enak banget suasananya. Dan jangan heran ya kenapa terlihat sepi atau mungkin tidak terlalu ramai karena kita datangnya ini weekday. Jadi enak ya kalau weekday itu berasa kayak lebih puas aja gitu. Di pinggir kita ini tuh kayak playground tapi berbayar lagi. Jadi kita skip dulu karena kita harus nyobain kota mini yang ada di depan tadi. Sekarang kita mau nuker dulu apa ya? Ya, sekarang kita mau nuker dulu. Nuker voucher dulu. Ih, sebentar ya. Lihat nih, bagus banget buat foto, lihat. Sebelum nukerin sini. Sebelum kita tukerin vouchernya tadi, kita mau main-main dulu, lihat dulu ke sini. Iya nih, ada bebek nih. Fish feeding. Oh, kita bisa ngasih makan ikan 10.000 aja. Ya, bener banget. Jadi di sini tuh kita bisa ngasih makan ikan dengan harga pakannya Rp10.000. Dan bisa juga ternyata nih kita nyobain kostum-kostum ala Jepang dan Korea. Jadi gak cuma Jepang, ternyata di sini juga ada Korea Selatan. Dan yang paling menarik ini kita berjalan di atas bangunan yang terapung loh. Coba kita lihat gimana awalnya kita sadar kalau bangunan ini memang goyang. Ini nih yang ini nih, sini. Ya, terapung nih. Oh. Ya, goyang ya. Tapi nggak kerasa ya. Terapung. Kuat banget padahal ini beton. Sini, Nak. Ada apa tuh? Ada tulisan harapan-harapan gitu. Nah, buat masuk ke area ini tuh free, gratis, gak usah bayar lagi kecuali ke daerah atau area yang ada kucing itu loh. Nah, di sebelah sini kelihatan ya, di sebelah sana tuh pokoknya ada kucing. Nah, itu harus bayar lagi katanya, karena itu spot foto yang paling bagus. Klaimnya sih gitu. Kucing yang apa gitu disebutnya. Bayar lagi. Jadi kita balik lagi ke sana. Bayar ke sana. Kenapa? Kalau ke sana. Iya, kalau lanjut ke sana bayar lagi. Berapa? 10.000 itu. 10, iya kalau nggak salah 10.000. Karena itu dipakai spot foto yang unik gitu. Jadilah kita balik lagi lewat situ. Yuk. Ini goyang loh. Set. Tuh. Hihi. Kita motong jalan lewat tengah. Mudah-mudahan ada jalan sih. Sebenarnya kita juga gak tahu ini tuh ada jalan apa enggak lewat sini, karena terbawa suasana nyaman banget ya. Oh, ada jalan. Ya kan, buntu. Sotoy sih. Balik lagi, Nak. Balik lagi ke sini karena tadi nggak ada jalan. Sotoy banget kita. Lihat nih, aduh enak banget ya suasananya, terus bersih juga. Kebantu sama apa, Nak? Ya, cuacanya. Kalau Sundanya, iuh. Apa tuh? Teduh. Nyasih alem. Aduh. Aduh.
Hati-hati dong. Aduh, ada-ada aja. Kiana jatuh gara-gara dia kurang hati-hati waktu lagi jalan. Buat teman-teman lebih hati-hati ya. Takutnya kayak Kiana tuh, nyuk-struk ke tanah. Sekarang kita udah nyampe di front office-nya. Nah, ini dia tempat dimana kita bisa akses masuknya yang lewat gerbang utama tuh di sini. Termasuk untuk penukaran tiketnya juga ke minuman. Sebetulnya ada beberapa pos, tapi karena ini weekday dan tidak terlalu ramai, jadi hanya dibuka satu pos. Untuk minumannya ada banyak varian, es krim juga ada. Nah, kita bisa tinggal pilih. Jadi jangan lupa ya, simpan tiket kalian jangan sampai hilang karena bisa diganti atau ditekerin ke minuman yang ada di sini. Kira ditukar es krim, aku ditukar latte, sama ayah ditukar sama kopi hitam. Ipok ale. Apa ipok ale? Tahu ipok ale? Coba ipok ale dibalikin jadi apa? Komen di bawah. Makasih ya. Sekarang kita mau duduk-duduk dulu santai sambil menikmati minuman yang kita ambil tadi. Wah, suasananya emang beneran syahdu ya. Jadi kalau di Lembang itu Bandung sebelah syahdunya aja. Apa sih ngomong teh? Pokoknya kalian harus nyobain ke Floating Market Lembang. Dijamin kalian gak akan nyesel. Waduh, pokoknya kita juga dapat experience yang menyenangkan. Kalau kita lagi main keluar, kita selalu bawa ini nih, telon krim dari Sidola. Jadi kalau Kiana cocoknya pakai yang kuning. Kalau kuning ini biar dia berasa hangat dan nggak masuk angin. Aduh. Ya, sekarang kita mau ke Kota Mini lewat yang tadi lagi. Wih, kita mau lihat di Merpati yuk. Sebentar sih Kak. Mama gua. Sereretin alias banyak yang bisa kita lihat di sini. Sebelah sini juga ada taman kelinci gitu, tapi bayar lagi 45.000. Nah, ini merupakan arena adventure. Oh, adventure katanya 65.000, termasuk flying fox, treetop, sama fishing. Tapi kalau fishing aja 30.000. Fishingnya di mana nih? Ini ya, coba kasih lihat sebelah sini. Pancingannya pancingan magnet. Mama. Pancingan magnet ini cocok buat usia 2-3 tahun mungkin. Nah, ini arena adventure-nya. Adventure ini ada flying fox di sini, terbuatnya dari kayu, tapi insya Allah kuat ya. Cuman lagi nggak ada yang main nih. Nah, di sebelah sana juga kelihatan ada jembatan goyang yang bisa bikin anak-anak tuh terpacu adrenalinnya gitu. Ya, udah di bagian sini. Wah, lihat ada tajub. Kalian tahu nggak tajub? Ya, tajub itu dalam musola. Tajub itu Sunda ya. Jadi ini emang suasananya di pedesaan gitu. Banyak saung-saung buat lesehan. Ada sawah. Terus lumbung padi itu ada tuh. Aduh. Nih, kayak beneran juga nih. Kayak di desa-desa gitu kan. Ada aliran air kecil. Ini beneran nih kita ke atas nih. Lihat deh itu di depan itu tangganya cukup tinggi. Lihat nggak? Mama sakit banget. Aku jalan bawa nenek-nenek kecil nih. Oh, nih rainbow slide ada di sebelah sini. Cobain jangan. Cobain. Lumayan capek juga tapi ya. Coba.
sekarang kita udah ada di bagian paling atas dari floating market. Di sini ada arena rainbow slide. Jadi ada 2 rainbow slide, yang satu untuk dewasa dan satu lagi untuk anak-anak. Harganya beda ya. Kalau buat yang dewasa 30.000 per orangnya, dan buat anak-anak itu 15.000 per orangnya. Itu untuk satu kali meluncur. Kalau kalian mau berkali-kali, ada lagi tarif yang beda seperti yang tercantum di layar. Nah, buat anak-anak, di sini juga ada pengukur tinggi badan, jadi buat memastikan kalau dia aman atau tidak. Karena kalau di bawah 120 cm itu tidak boleh menggunakan rainbow slide dewasa, harus yang anak-anak, demi faktor keamanan. Ya, Mundur lah. siap? Mundur. Oke. Bismillah, 1, 2. 2, 3. Wih, ya makasih A. Nah, sekarang giliran ayah nih mau naik rainbow slide yang paling tinggi. Kita nggak tahu ini tingginya berapa, tapi bisa dilihat ya. Waduh, tangganya aja ini tinggi banget. Walaupun udah dicat warna-warni, tapi tetap aja tegang. Kita lihat experience ayah naik rainbow slide ini. Heboh banget. Pegangan yang kuat ya. Teriaknya kayak ngapain? Kenapa? Gimana rasanya, gimana? Aduh, jantungnya ketinggalan gak? Sekarang kita udah balik lagi ke pasar terapungnya. Nah, di sini kita mau isi amunisi dulu nih. Udah lapar, haus, wah pokoknya butuh asupan. Sekarang kita mau nukerin dulu uang cash kita ke koin. Koin floating market tuh ada beberapa, ada 5.000, ada 10.000 gitu ya. Kita bebas mau nuker berapa aja, tapi dikenakan pajak nih teman-teman. Jadi waktu itu kita nyoba buat nuker 50.000, kena pajaknya 5.000. Kita dapat 5 koin 10.000, dan kalau butuh kembalian atau receh 5.000 misalnya ya, itu ada katanya dari pedagang. Dan seperti ini contohnya, ini aku lagi beli minuman karena aus banget. Di sini harga minumannya start dari Rp15.000. Aku nyobain satu minuman yang jarang banget ditemuin, yaitu es asem Jawa. Wih, bayarnya tinggal pakai koin tadi, langsung kita bisa dapetin minuman atau makanan kita. Dan untuk tempat duduknya kita bebas pilih mau di mana. Di sini kita udah beli ada ketan bakar. Sama juga ini Kiana beli taiyaki. Kita makan dulu sambil istirahat. Abis ini kita lanjut ke kota mini yang ada di bagian atas tadi. Nah, ini dia nih kota mini yang jadi tujuan terakhir kita. Waduh, nafas kita masih ngos-ngosan banget. Ini baru tiket masuknya, Ibu. Nanti kalau misalkan mau bermain, berbayar lagi. Siap, di dalam. Iya, makasih Kak. Sama. Nah, jadi barusan tuh kita menukarkan gelang kita berupa cap, jadinya dicap
sebelum masuk ke sini dan katanya ya harus berbayar lagi kalau mau main permainan yang ada di dalam. Wah, jadi kalian harus bawa banyak bekal kali ya ke sininya. Cuman kita karena ini tuh visit ke kota mininya di jam 4:30 dan mepet ke jam tutup yaitu jam 6, jadi secepatnya aja deh kita pengen tahu aja nih kota mini kayak gimana. Nah, yang pertama di sini ada bangunan pemadam kebakaran. Jadi kota mini itu merupakan sebuah kota yang ukurannya mini-mini. Jadi suasananya juga dihidupkan oleh anak-anak. Dan seperti inilah di dalamnya kita bisa cosplay menjadi pemadam kebakaran. Hanya saja kalau kita mau pakai kostumnya harus berbayar lagi nih. Kalau pakai helmnya kayak Kiana tadi sih diizinin ya, nggak apa-apa katanya. Cuman kalau mau foto-foto pakai jasnya itu kita harus bayar lagi. Tolong, ada pemadam ada kebakaran di sana. Ayo cepat tolongin. Dari pemadam kita lanjut ke bangunan lainnya. Nah, di sini ada Academy Studio katanya. Kita lihat-lihat di bagian dalamnya itu ternyata ini merupakan seperti anak-anak yang menyukai seni, menyukai menggambar, melukis. Nah, ini tempatnya. Ya lagi-lagi di sini harus bayar ya. Kisaran harganya dari kalau gak salah ya, dari 15 sampai 45 ribu rupiah gitu. Ini sepi karena kita visitnya di weekday dan ini udah sore, sekitar jam 4:30, jadi tinggal Kiana aja. Mama, tapi ini bisa melukis langsung. Bisa kalau ada itunya, kalau masih buka kan sekarang udah mau tutup. Yuk keluar lagi yuk. Next, sekarang kita mau masuk lagi ke gedung selanjutnya yaitu Sweet Factory. Jadi kalau di sini tuh ini temanya buat memasak. Buat anak-anak yang hobi banget masak, seneng banget sama masak atau sensory play, di sini cocok banget. Di sini kita bisa diajak buat bikin cupcake. Wah, lucu-lucu ya dekorasinya. Sayangnya kita cuma sendiri, gak punya masak gitu ya, buat meramaikan ranah per-cupcakean. Ini aku udah sempat tanya-tanya kalau mau nyobain, katanya kita bisa ikutan kelasnya di harga Rp45.000. Nah, seperti inilah keadaan di dalam kota mini. Terlihat lucu kan? Banyak warna-warninya, terus bangunannya lucu-lucu, eye-catching, juga banyak yang bisa kita pelajari sambil bermain. Nah, contohnya ini nih, ini merupakan rumah sains gitu. Dan ya lagi-lagi, walaupun untuk mencobanya kita harus bayar lagi, tapi kalau selama itu worth it sih, ya kita coba. Wow, toko apa ini? Cooking class. Di sini tempat untuk ikutan memasak. Coba kita lihat. Wah, ada baju kokinya. Ini ada tempat memasaknya. Wow, lucu-lucu ya. Alat-alat memasaknya ada di sini. Wih, ada nasi goreng, Bun. Ini bikinan saya semua. Ada kulkas showcase-nya juga. Terus ini ada, wah, kitchen set yang beneran enak ya. Ada layarnya juga. Ini ada nasi yang lainnya. Ini ada pop house. Pasti ini buat popcorn. Kelihatannya dari luarnya. Ini yang paling menarik, rumah pink. Sesuai kesukaan Kiana, warna pink. Dia mau masuk. Wah, kayak rumah Barbie kan. Wow, bajunya cantik-cantik. Ini ada kursi Barbie. Iya, apa tuh? Coba lihat. Udah pesan di yang pink. Wih, ada Ratu Kiana. Sekarang kita udah berada di bagian paling ujung nih dari Kota Mini Floating Market Lembang. Ini dia ada wahana gratis nih, ada playground buat anak-anak main. Kalau misalkan waktunya masih banyak sih, aku juga membiarkan Kiana untuk berlama-lama di sini. Tapi karena waktunya terbatas dan udah mulai ada
suara petir gitu ya, samar-samar. Jadi kita mempersingkat waktu untuk berada di sini. Takutnya kan kehujanan ya. Karena konsepnya di kota mini ini nih outdoor, apalagi playgroundnya sama sekali nggak ada penutup gitu ya. Jadi kita hanya melihat-lihat dan mencoba salah satu atau dua. Tapi teman-teman mungkin biar lebih mempersiapkan diri agar tidak kesorean nih kayak kita. Nah, kalau ini nih, sebetulnya ini kita udah balik lagi ke bagian depan. Cuman karena kita baru sadar ada satu tempat yang belum kita cobain, yaitu di bagian polis ini nih. Nah, kita coba masuk deh di dalam gitu ya. Walaupun di luarnya terlihat ada mobil-mobil remote yang bisa dinaikin juga. Nah, itu berbayar. Karena tidak ada yang jaga, jadi kita juga nggak bisa nanya-nanya nih. Cuman di dalamnya bisa kelihatan ya, ini ada kostumnya, ada penjaranya, terus dari kendaraannya, wah semuanya pokoknya propertinya lengkap banget. Dan tentu saja kalau kita mau berfoto dan pakai kostum untuk cosplay itu harus bayar lagi. Wah ngeri banget ya sebenarnya ngelihat penjara ini tuh hampir seperti penjara beneran. Yang menarik perhatian aku dari tadi, Mama jadi penjahatnya. ada telepon zaman dulu. Keren. Tempat wisata anak loh ini. Sini ada SOP wahananya. Wih, nih. Ada mesin tiknya. Oh, udah nggak berfungsi. Kebayang ya, ini zaman dulu kayak gimana, ketik. Nah, itu dia tadi karena kita dari floating Sekarang aku yang rekam. dari floating market Lembang. Berhubung sekarang udah 5:30, udah gelap juga dan udah pada pulang. Kita juga mau ikutan pulang. Kita juga mau ikutan pulang dan sampai bertemu di video selanjutnya. Nah kan bener, saking udah sepi, lihat. Tinggal di sini udah gak ada. Tinggal kita sendirian. Aduh, emang seasik itu ya main di di floating market Lembang.